Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman muda, jumpa lagi sama aku Alvin dalam program Talk Show on the Road. So, kali ini Alvin sudah berada di lahan sampah Liumsu. Tepatnya ini lokasi Muktamar Muhammadiyah dan juga Aisyah ke-49 di tahun 2027. Dan juga ini lahan percobaan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So guys, di episode ketiga kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu alumni dan juga guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So, buat kamu yang mau keseruannya gimana, yuk follow aku ya. Assalamualaikum Prof. Wih, waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Ini lihat padi ditanam masih istimewa buah. Iya. Oke Prof, hari ini kita sudah berada di Lahan Sampah Liumsu dan juga kita ingin berbincang-bincang nih Prof terkait Lahan Liumsu, terkait gimana Prof menjalani pendidikan, dan juga kita akan berbincang-bincang bersama dengan siswa yang lagi melakukan praktek itu. Oke, teman-teman muda, saat ini aku sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Alrini Wirsa MM selaku alumni dan juga guru besar Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. So, kalau gitu, kami mau berbincang-bincang, langsung aja follow kami. Baik, teman-teman muda, saat ini aku sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Alrini Wirsa MM selaku alumni dan juga guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama Prof. Alri. Prof, pertama-tama nih Prof, yang saya ingin bertanya, sebagai seorang guru besar Fakultas Pertanian UNSUL, kan Prof, apa alasan utama Prof mengambil Fakultas Pertanian? Jadi kalau Fakultas Pertanian, kebetulan kita nih orang kampung lah ya, tinggal di seputar kebun di Ekanopan sana ya kan. Jadi ada kebun Mambang Muda, Kanopan Hulu, Aikoba. Jadi itu suasana kebun semua. Jadi kita besar di sana. Ketika lihat asisten atau nanti manajer dengan hardtopnya belanja ke Ekanopan, pakai celana pendek, pakai apa nih? Sepatu boot itu ya Prof? Sepatu sport ya kan? Sport. Dari mana nih, baru main tenis nih? Apa kerjaan punya manajer ini ya? Jadi karena itulah kita bisa karena lingkungan kita kebutuhan, kita pingin juga lah jadi asisten, jadi manajer ini ya kan. Jadi itu alasan pertama, karena lingkungan lah hidup kita di seputar kebun, maka kita masuk Fakultas Pertanian. Karena yang bisa menjadi manajer itu kan mereka dulu pernah kuliah kan? Iya, pernah kuliah di Fakultas Pertanian, maka ngurusi kebun lah. Jadi itu alasan kita jadi memilih Fakultas Pertanian ya. Dalam perjalanan memang kita memilih UNSUL lah ya. UNSUL saya tahun 1983 tamat SMA ya, pilihan nggak ada yang lain karena kita memantaskan diri juga mau masuk kemana gitu, mau ke UNSU ya kan, syaratnya kan berat. Jadi modal dasar kita, kenapa saya pilih UNSU? Kalau UNSU itu kan punya Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah itu besar dan diakui oleh Indonesia, dia besar dan dunia juga mengakui. Jadi para guru kami bilangkan Muhammadiyah itulah modal dasar kalian mau kemana kalian. Ada sekolah yang besar di sini ya, nama Tunggu Marasabudi, tapi sekolah itu tak berapa lama kan meninggal para pendirinya, sekolah itu mati. Muhammadiyah didirikan 1912 sampai sekarang masih eksis, dan ijazah maupun kalau kamu sekolah yayasan swasta dibawa kemana, nah ini di mana sekolahnya nih? Kalau di kampung awak dia hebat ya kan? Iya. Di Ekanopan tuh dia hebat. Tapi ketika dibawa ke Medan, di mana nih? Bingung sendiri. Tapi kalau Muhammadiyah, di kampung kita ada Muhammadiyah, pergi ke Medan Muhammadiyah, pergi ke Jogja Muhammadiyah, dan nasional internasional pun membicarakan Muhammadiyah. Jadi
modal kita memilih UMSU itu karena dia milik Muhammadiyah. Itu modal ya alasan kita memilih Fakultas Pertanian dan memilih UMSU. Intinya sih Prof lebih ke termotivasi melihat orang sekitar dan sebagainya. Juga mungkin kita melihat prospek ke depan. Ya. Dan juga nih Prof, Prof sekarang ini kan sudah resmi menjadi seorang guru besar. Jadi Prof boleh ceritakan Prof awal mulai perjalanan dari S1 sampai sekarang ini. Jadi saya memang bekal saya memang ketika saya di SMA pun saya ya bantu-bantu pimpinan Muhammadiyah lah ya, sudah aktif saya di sekolah, ikut di IPM, kemudian ketika sambil SMA kita udah dewasa ikut juga pemuda Muhammadiyah. Kemudian bekal saya ketika mau merantau memang pinginnya saya mau ke Jogja waktu itu kan ke pusatnya Muhammadiyah, tapi ya kita dari kalau merantau itu kan harus tekad kuat dan banyak bekal kan. Jadi saya terdampar di Medan ini ya ketika SMA saya belajar ketik 10 jari, sistem blind ya kan, 10 jari. Hafal saya, lulus saya itu ya, punya ijazah itu. Kemudian samping itu saya belajar jahit juga ya, jahit. Kalau di kota ya kalau nggak ada kegiatan kita bisa pergi. Jadi karena kehidupan orang tua memang Muhammadiyah begitu besar, tapi kan kita harus untuk diri kita harus ada keterampilan ya kan? Jadi ketika saya semester 5 ya, masuk semester 5 saya bantu-bantu di kantor Muhammadiyah Singamangaraja ya kan? Jadi saya di Majelis Pendidikan karena saya pandai ngetik, jadi saya disuruh ngetik surat lah itu ya kan, karena keterampilan. Dan setiap saya kuliah, kalau ujian kuliahnya kan sore, jadi pagi saya kerja bantu di sana. Dan kalau gaji itu ya berapa lah yang dapat ya kan, tapi saya bersyukurnya gini kan, saya mulai dari S1 sampai S3 saya pikir Muhammadiyah yang berperan besar terhadap saya. Waktu S1 saya beasiswa minta keringanan lah dari UMSU melalui pimpinan saya, kasih izin nih kan, minta surat nih, tolong dibantu tata usaha saya gitu kan. Akhirnya saya tamat, kemudian mengajar di UMSU tahun 94 ya kan. Jadi saya awalnya saya memang tamatnya dari pertanian, tapi bergaulnya di Fakultas Ekonomi. Makanya saya mengajar di sana dan mengambil gelar harus master ya ketika menjadi dosen itu. Maka saya ambil MM. Jadi saya bersama Pak Badin Nur ya, Pak Matsah. Jadi situ kami S2 2 tahun di sana. Tahun 96 saya selesai S2, tetap mengajar di Fakultas Pertanian. Kemudian jadi dosen tetap lah jadi Fakultas Pertanian tahun 2000. Jadi saya pernah jadi ketua prodi agronomi, kemudian menjadi pembantu dekan dulu istilahnya, pembantu dekan satu periode 4 tahun, kemudian pembantu dekan 3 tahun 2005 ya, sampai 2009 WD 3, dan 2009 sampai 2017 saya jadi dekan. Dan di samping itu 2012 saya melanjutkan pendidikan S3 ya di USU, dan itu juga dengan kontrak lah ya, bantuan studi lanjut oleh UMSU ya. Jadi sampai tamat saya dibesarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi sampai sekarang makanya saya ketika sudah tamat jadi doktor itu kan pendidikan tertinggi ya, pendidikan ya sampai S3. Tapi kalau jenjang kepangkatan tertinggi adalah guru besar. Jadi untuk mencapai itu semua doktor cita-citanya pasti menjadi profesor. Alhamdulillah ya, itu semua saya jalani ketika dari doktor menjadi profesor. Saya tunggu sampai 5 tahun, tapi dalam proses pengurusannya hanya 1 tahun. Alhamdulillah
pada akhir Desember 2024 kemarin saya terima SK jadi guru besar, dan pada Februari saya dikukuhkan. Yaitu Februari 2025 dikukuhkan menjadi guru besar Fakultas Pertanian. Dan ini semua saya pikir karena Muhammadiyah dan UMSU. Oke Prof, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana kuliah sampai sekarang ini. Tapi nih Prof, setelah saya melihat ke sekeliling, ini ada ini ngapain nih Prof? Aktif sekali nih saya lihat nih. Iya. Jadi kalau ini sebagian dari mahasiswa ini melakukan praktikum ya. Jadi mata kuliah itu ada praktikumnya ya. Jadi mereka bukan hanya jadi kuliah kelas, jadi prakteknya praktikum. Jadi ini sedang praktikum dasar agronomi di mata kuliah mampu. Jadi mereka bertanam tanaman musim ini ya, untuk jagung. Jadi bukan ini ya, hampir semua mata kuliah ada prakteknya. Jadi kebetulan hari ini pakai jadwal ini mereka ya. Hari ini mata kuliah dasar agronomi. Sangat luar biasa. Ini banyak banget adik kita. Berarti Prof, selain mendapatkan pelajaran di bangku kuliah, juga mendapatkan pelajaran langsung ke lapangan ya? Ya, Langsung praktikum gitu. Jadi Prof, adik kita selain nanam jagung apa lagi Prof? ya nanam yang lainnya ini ada kacang. Ya, kacang. Ya, dan tanam. Setelah banyak banget ini. Ya, jadi ini lahan ini bukan hanya untuk praktikum, jadi yang sebelah ini juga untuk penelitian nih. Nah, jadi mereka praktikum kan mengenal lapangan. Jadi semester 2 ini mereka ini sekarang, jadi udah mengenal lapangan, udah bisa membuat bedengan, ya kan, udah menanam, mengamati, nanti buat laporan. Diharapkan nanti ketika mereka sudah mau menyelesaikan pendidikannya, ini ada yang ada pelang-pelang ini itu tanaman penelitian dari mahasiswa kita. Ya, jadi dia menyelesaikan praktek skripsinya di sini juga gitu. Berarti adik-adik ini dia belajarnya praktikum di sini juga, Ya. penelitian pun juga bisa di sini ya Prof ya? Ya. Luar biasa. Jadi kayak lebih praktis, dan juga adik-adik nggak perlu bingung-bingung lagi nih Prof. Ya. Penelitian di mana, mau belajar tentang apa dan sebagainya gitu. Oke Prof, kayaknya karena saking penasarannya ini, kayaknya kita mau bincang-bincang juga nih Prof sama adik-adik kita yang lagi praktikum. Ya boleh. Ya, kita mulai Prof ya. Ayo. Oke. Ini kira-kira mereka lagi belajar apa ya Prof? Inilah, ini kan tanaman kacang panjang, jadi praktek mereka, jadi ini pengamatan. Walaupun praktikum juga diambil datanya. Kacang panjang panen nanti dia mati berapa panjangnya ya kan? Nggak asal panen ya Prof ya? Oh, enggak. Jadi diharapkan itu kalau panjangnya nanti panjang ini kan tanaman sayuran. Jadi juga ada tanaman musim, sayuran, dan juga tanaman rumah. Rumah itu dia selain rumah, tanaman sayurannya dan panen nih. Iya, banyak ini. Tadi Prof, selain kita belajar bagaimana menanamnya, kita juga belajar bagaimana kita karena fasilitas inilah yang buat mahasiswa dari kita ini secara aktif dan juga lebih dalam belajar mereka. Itu Prof, nampaknya kita mau bincang-bincang sama salah satu mahasiswa teknik yang ada di sini. Oke, saudara muda, saat ini Alfu sudah bersama dengan dua mahasiswa yang dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi agroteknologi. Dan juga nih adik-adik, tadi abang sudah melihat bahwasannya adik-adik lagi praktek nih. Iya bang, sebenarnya kami menanam kacang panjang, masalahnya itu selata itu bang. Jadi ya metode penanamannya itu kami kan awalnya itu pembukaan lahan dulu kan, pembukaan lahan kami ya penyambutan gulma-gulma itu baru
baru setelah penyambutan gulma itu kami disitulah baru menanam beberapa benih dengan ukuran potnya itu 2x1 ya, nah 2x1 itu bang. Sudah itu ditanam baru kan kami lakukan penyiraman dulu terlebih dahulu. Jadi selang beberapa minggu itu kan bang, kan itu ada tumbuh sedikit tunas. Nah barulah kami di situ memasang ajir yang seperti yang kami pasang. Yang mana ajir itu yang mana? Nah, ini pak bambu-bambu. Oh ini ajir. Nah, itu namanya ajir pak. Nah, jadi kan pemasangannya seperti ini dan ditaruh tali itu supaya ya kan namanya kacang panjang kan dia tuh merambat kan bang pertumbuhannya, jadi supaya dia dapat ke atas gitu dia bang. Untuk panennya sendiri berapa lama ya, Dek? Kalau untuk panen kacang panjang sendiri itu lebih kurang ada 3 minggu kan bang. Udah 3 minggu. Iya. Ini panen ke berapa nih? Kami panen kedua. Oh panen kedua. Setelah panen diapain nih? Di sayur atau di mana? Kalau ini kemungkinan kami sayur pak. Oh iya, kos ya. Sekalian jadinya. Iya, paket. benar. Belajarnya dapat, makannya juga dapat ya. Iya bener deh. Oke, kalau dari adik sendiri kira-kira ini kan tanaman pasti ada cara pengendali ya, tentu dari gulma, penyakit. Kalau dari gulma sendiri gimana cara mengendalikannya? Ya, kalau kemarin kami sempat mempelajari bagaimana cara buat pestisida herbisida pak, secara alami. Alami, nabati ya. Iya pak. Misalnya kemarin itu kami menggunakan daun ketapang itu pak, untuk mengendalikan sesuatunya kan banyak rumah seperti rumput. Itu kan ya siram semprot dengan sprayer gitu pak. Terus waktu ke daun-daunnya itu juga karena banyaknya di situ di kacang panjang yang paling penyakitnya itu satu tuh penyakit daun menguning dan itu banyak sekali ulat gitu pak. Ya, kalau disiram ini gimana? Kapan nyiram? Ya, kalau penyiraman penyemprotan itu kemarin kami di 2 MST MSD ya. Iya. Kalau untuk hama-hama sendiri kira-kira apa aja nih, Dek? Yang suka menyerang tanaman kacang panjang. Berarti gimana? Ya. Hamanya itu lihat sih pak, menyerang daunnya, mungkin enggak ininya juga Itu yang suka bikin menyerang tanaman. Ciri-ciri gimana kalau misalnya ciri tanaman tadi? Kalau tadi kan sampaikan oleh teman saya itu kalau ulat dia lebih menyerang ke daun dia bang. Kalau tadi dia ada sedikit lalat tapi menyerang bagian tumbuhan kacang tanah yang ini pak. Dia seperti ada bintik-bintik hitam lah di kacang panjangnya ini. Oh ini aman semua ya? Aman semua ya? Karena kan jadi semprot. Iya. Siapa namanya? Rizka nih? Bagas, Rizka Dan Bagas ya. Semester 4 ya? Iya. Sangat aneh sekali. Oke, teman muda, kita masih mau lihat lagi bagaimana keseruan belajar di lahan fokus petani UMSUF. Ayo, langsung aja ikut kami ya. kasih ya. Oh, Prof, tadi kita sudah melihat tanaman kacang panjang. Ini tanaman apa lagi, Prof? Banyak kali nih. Iya ini jagung nih. Kemudian ini padi. Jadi jagung dan padi ditanam di satu lahan ya, tapi di plot yang berbeda nih. Jadi ini kalau padi, kalau dia ada airnya padi sawah, ini padi gogo nih. Padi gogo namanya. Iya, padi di lahan kering ya. Karena dia kering di semua nampaknya. Iya. Prof. Oke lah, nampaknya sudah ada adik-adik kita yang praktikum. Kita berbincang-bincang lah, Prof, sama Oke ya. mahasiswa. Dek, sini Dek, kita mau ngobrol-ngobrol bentar. Ya sini. Oke. Kita Oke. Ini dengan siapa nih namanya? Jahram Dengan Zara ini Dengan Radit pak. program studi agroteknologi. Semester 2. Semester 2. Jadi ini sekarang mata kuliah apa nih, Zara? Mata kuliah dasar agronomi Agronomi, mempelajari tentang apa aja? tentang budidaya. Di sini ada budidaya jagung dan padi nanam. Oke. Kalau untuk jagung sendiri berapa lama panennya, Zara? Sekitar 55 hari sampai 60 hari. Oh, gitu. 25 sampai dengan 2 bulan ya. 2 bulan ya. Jadi ini udah berapa hari nih praktikumnya? Udah hampir udah tahap hampir mau panen lah. Oh, udah panen. Sedikit Iya, lagi nih. Kira Iya. sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi udah bisa panen. 2-3 minggu lagi? Iya. Oke, jadi selama praktikum ini pastikan mempelajari tentang bagaimana cara menanam, cara mengendalikan hama penyakit. Kalau dari hama sendiri kira-kira apa aja nih suka menyerang tanaman? Hamanya mungkin semut mungkin ya bang. Semut. Semut, terus ada kumbang seperti kumbang apa namanya itu, dia mengganggu proses tunas itu loh dari bang. Terus
Untuk hama padi Wereng itu semut ada sini? juga lah Pak, Hah? semut juga. Wereng biasa. Wereng ya, wereng, semut. Oke. Kalau misalnya tanaman kita terkena hama, itu cara mengendalikannya gimana? Contohnya dari jagung misalnya. Oh, kalau untuk jagung, hamanya untuk membahasnya Mencegah namanya lah. pemberian pestisida lah mungkin. Iya. Penyemprotan, rajin penyemprotan. Pakai apa ini nyemprotnya? Untuk Pakai untuk penyemprotannya? namanya herbisida ya Pak? Herbisida. Herbisida. Oke. Kira-kira kalau misalnya tanaman kita terserang hama misalnya, itu ciri-ciri gimana? Ciri fisiknya lah, nampaknya. Oh, untuk fisiknya mungkin di ujung tanamannya dia kelihatan layu mungkin ya. Daunnya juga bolong-bolong kayak Bolong-bolong, gini ya, kan? bolong ya. Ada hama yang memakan daunnya tersebut lah. Iya. Nampak jelas ya gitu. Bahwasanya daunnya sudah digigit sampai mungkin ada bolong-bolong dan sebagainya. Kalau misalnya cara mengendalikan gulma dari tanaman jagung dan juga padi itu seperti apa? Mengendalikannya dengan menyemprotkan tadi Pak, herbisidanya. Terus ini apa, rumput-rumputnya juga dicabut-cabutin. Cabutin. Kebersihan gulma. Gulma. Berarti sebentar lagi udah mau panen ya? Iya. Wah, Insya Allah. gila. Padinya kapan panen? Padinya mungkin sekitar 1 bulan lah. 1 bulan Ini lagi. sama umur padi dengan jagung. Enggak Pak. Mana duluan ditanam? Duluan ditanam jagung dulu kayaknya. Yang kemarin. Oke lah adik-adik. Oke dek, terima kasih sudah mau berbincang sama kita. Mungkin adik masih mau lanjut praktikum ya gitu ya. Kita mau geser lagi ke tempat yang lain nih. Oke. Banyak soalnya. Ayo Prof, kita Oke. geser lagi. Terima kasih Makasih Pak. Yuk. Prof, tadi kita udah lihat tadi ada tanaman durian. Sekarang ada tanaman lain nih Prof. Ya ini lengkeng. Lengkeng ya. Oh, nampaknya sudah ada Abang Da kita nih yang mengelola. Iya. Iya. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam Mas Alvin. Sehat, Abang Da? Prof. Sehat. Jaga, Alhamdulillah iya Prof. Jadi Abang Da lagi ngelola taman kelengkeng nih Abang Da. Iya Alhamdulillah. Kita lagi mengembangkan juga ini tanaman kelengkeng di kampus kita tercinta Mas Alvin. Jadi buah kelengkeng ini kita budidayakan. Untuk panen sendiri kira-kira kapan nih Abang Da? Kalau panen di tahun ini belum ada sih Mas. Jadi mungkin nanti di akhir tahun diharapkan juga proses pembungaan. Jadi kita masih proses untuk mempercepat pembungaan. Jadi tahun ini masih untuk menggambarkan tanda-tandanya untuk mempercepatkan juga proses pembungaan Mas di tahun ini. Selain tadi ada tanaman durian, juga ada kelengkeng. Iya. Apalagi nih Abang Da kita? Jadi kalau di kebun ini ada juga alpukat, ada buah Alpukat. matoa, Matoa ada ya? ada Prof, ada rambutan, tapi yang di sisi yang sebelah tanah Mas, Prof sebelah tanah. Kalau di sini ya memang fokus dia durian dengan kelengkeng aja Mas. Oke, berarti ini yang langsung lola dari tim relawan Fakultas Pertanian UMSU ya Bang? Iya betul Mas. Luar biasa, tanamannya banyak dan juga beragam-ragam ya. Iya betul. Dan langsung dikelola sama tim pertanian. Iya betul. Nah, kalau begitu kami mau geser dulu ya Bang Da. Makasih ya Bang Da. Iya sama-sama. Terima kasih. Sebagai closing statement, apa yang Prof sampaikan kepada generasi muda? Muda generasi ya, masa kita yang berbeda ya sekarang dengan istilah generasi Gen Z, tapi tetap kalian tetap juga makan nasi dan makan roti. Jadi pertanian itu perlu untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu katakan baik sandang, papan dan pangan. Katanya ya pertanian itu tadi punya prospek ke depan ya di samping dengan bidang-bidang ilmu lainnya dan pertanian dari waktu-waktu itu nanti kalian ya agar masuk ke pertanian. Terima kasih sama Mas. Semoga adik-adik yang nonton kita ini bisa termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Prof. Alri dan juga tadi kita sudah melihat gimana keseruannya penelitian dan juga praktikum dari adik-adik mahasiswa pertanian UMSU kita. So guys, makanya buat kamu semua jangan lupa langsung aja daftar di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bisa langsung aja cek websitenya di penmaru.umsu.ac.id. So untuk itu aku Alvin pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.